Meski telah menjalani 5 kali pilkada secara langsung, harus kita akui bahwa sebagian besar masyarakat belum siap dalam berdemokrasi. Bahkan seringkali terjadi perpecahan dan pergesekan karena berbeda pilihan. Situasi ini dapat kita rekam jelas di sosial media. Banyak hinaan, cacian, umpatan, bahkan sindiran sepertinya lumrah kita temui karena berbeda pilihan. Partai politik adalah organisasi di mana pada hakikatnya menjadi garda terdepan yang bertanggung jawab memberikan edukasi dan nilai-nilai luhur politik dalam berdemokrasi kepada masyarakat. Gambaran dari situasi di atas menjadi cerminan bagaimana realitas eksistensi partai politik saat ini. Praktek-praktek politik pragmatis dipertontonkan secara vulgar oleh oknum elit-elit politik baik di tingkat pusat hingga ke daerah, tidak terkecuali di Kota Solo. Hal ini tentu menjadi menarik untuk kita bahas. Kita tahu politik pragmatis adalah menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Tentu ini sangat bertentangan dengan konsep politik ideologis di mana setiap partai politik memiliki ideologi partai masing-masing. Konsistensi dan komitmen tentu menjadi dasar yang dijunjung tinggi sebagai kader partai, apalagi sebagai salah satu elit atau petinggi partai. Karena mereka ini adalah yang bertanggung jawab terhadap marwah partainya, tapi juga memikul tanggung jawab secara moral kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi politik di mana kader apalagi petinggi partai politik sudah pasti menjadi contoh dan panutan oleh masyarakat. Jadi jangan heran jika perilaku politik sebagian besar masyarakat kita di Kota Solo khususnya lebih pragmatis, karena mereka, para tokoh politik di Kota Solo memberikan contoh yang buruk. Baru-baru ini beredar berita di beberapa daerah, parpol ancam pecat kadernya yang tidak mendukung calon yang direkomendasikan oleh DPP. Manuver partai politik dan petinggi partai politik di Kota Solo saat ini sangat meresahkan. Partainya mengusung pasangan calon nomor 2 Ramadhani dan Suryadi, namun petinggi partainya secara terang-terangan ikut berkampanye mendukung pasangan calon lain. Padahal jika mengacu pada AD/ART parpol, jelas sekali sanksi akan mereka terima, dipecat. Dan di Undang-Undang MD3 dijelaskan bahwa partai politik mempunyai kewenangan melakukan PAW terhadap kader parpol di legislatif yang tidak patuh kepada partainya. Bahkan Partai Nasdem memberikan peringatan yang tidak main-main yang langsung disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dalam sebuah video yang sedang viral di media sosial bahwa tidak ada tempat bagi para pengkhianat. Sana adalah hal yang paling tidak bisa diterima di dalam hidup adalah cerita-cerita tentang pengkhianatan. Jadi kalau adonan berkhianat atas sebuah pilihan akan selalu terulang. Dan itu tidak pernah dapat tempat. Gimana? Masih berani para elit partai politik di Kota Solo ini untuk berpolitik pragmatis hingga nekat melanggar AD/ART bahkan perintah partainya. Yang jelas, apapun partainya, dan Suryadi tetap pilihan kita. Mari kita minum dulu tehnya. Salam sendal jepit.